Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang my dear semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan tamu seorang kiai yang luar biasa. Muda, ilmunya Masya Allah dan sangat pengalamannya itu loh. Enggak lama lagi kita langsung bacakan aja biodata beliau. Beliau ini adalah seorang dosen ya. Wah banyak banget ngajarnya juga nih ya. Dan lagi beliau juga ketua dai ya. Kota Depok ya. Oke. Masya Allah. Kita langsung aja kita bincang-bincang karena ini permintaan banyak pemirsa ya, yang mana ingin mengetahui tentang pengetahuan usul fikih terutama ya, yang beliau ini sangat menguasai. Insya Allah kita semua akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu ya, sehingga kita di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berdasarkan amalan-amalan kita berdasarkan ilmu. Selamat datang Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai. Aduh, apa kabar nih Pak Kiai? Alhamdulillah. Sebenarnya ini dosen saya makanya jadi saya agak grogi. Cuman di kelas doang. Aduh luar biasa. Ini Pak Kiai saya tuh ini banget ya kagum ya sama Pak Kiai itu. Sama. Wah saya yang kagum sama Pak Kiai. Ini luar biasa nih. Bagaimana bisa ini dulu mungkin menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fans-fansnya Hajah Diana dimanapun berada. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Kiai udah langsung pertanyaan aja kali ya. Boleh. Ini banyak soalnya. Di sini Pak Kiai, kita pengen tahu dulu kali ya, itu bagaimana sih sebenarnya seberapa penting itu usul fikih itu untuk masyarakat ketahui? Ya kalau ditanya urgensinya usul fikih, relatif jawabannya. Buat dokter yang nggak penting-penting banget. Gitu ya. Buat engineer yang nggak penting-penting banget gitu. Buat driver yang nggak penting-penting banget, tapi buat santri, buat dai, agamawan atau siapapun yang berkecimpung dalam studi Islam, iya sangat penting. Oh iya. Jadi relatif lah. Relatif ya. Tapi saya tuh paling senang banget kalau Pak Kiai itu kayaknya tantangan banget gitu. Soalnya kontemporer ya kali ya. Fikih kontemporer apa sih namanya? Kompilasi hukum gitu ya mungkin. Ya. Terus Pak Kiai di sini kaidah usul fikih biasanya tuh seperti apa Pak Kiai? Yang harus istihad ya. Jadi begini, kita mulai dari nol dulu nih ya. Iya gitu aja deh. supaya paham ya. Jadi usul fikih itu apa? Usul tuh artinya akar atau asal atau pokok. Nah di atas akar itu ada yang tumbuh namanya batang sama cabang. Cabang itu namanya fikih. Nah tidak ada cabang atau batang yang tumbuh tanpa akar. Maka karena usul fikih itu akar, fikih itu cabang, maka fikih itu sejatinya berdiri di atas usul fikih. Fikih itu berasal dari usul fikih. Itu yang pertama analoginya biar gampang. Atau kita pakai analogi yang lain biar gampang. Kalau Bu Nyai pernah nonton MasterChef. Jangan Bu Nyai dong. Iya. MasterChef nggak nonton ya? Iya. Jadi itu acara makan apa acara masak tuh? Iya. Acara makan apa acara masak Bu Nyai? Acara masak. Nah, acara ngeracik atau acara masak gitu. Nah, itu namanya tuh kalau dalam fikih atau usul fikih itu acara usul fikih tuh.
Ada acara makan-makan tuh namanya acara fikih itu. Ini makanan enak apa enggak ya? Itu cuma nentuin status nih makanan enak apa enggak. Itu namanya acaranya acara fikih itu. Oh. Hukum makanan ini enak apa enggak tuh fikih tuh. Statusnya tuh makanan. Tetapi bagaimana ngegodoknya, ngeraciknya, masaknya tuh usul fikih itu. Bahan-bahannya, bawangnya, garamnya, ikannya, ayamnya, bahan mentahnya itu namanya Al-Quran dan hadis. Nah orang, ya kalau kita kan penikmat makanan ya, kebanyakan dari kita tuh penikmat makanan, suruh masak yang nggak ngerti. Jadi kita tuh taunya ini boleh apa enggak ya, ini sunnah, ini wajib. Tetapi bagaimana untuk sampai ke wajib, bagaimana untuk sampai ke sunnah, itu yang masaknya itu yang repot sebenarnya. Ada juga orang-orang yang demennya masak, nggak demen makan. Nah itu mereka ahli-ahli usul fikih itu. Nah kira-kira begitulah kira-kira analoginya tuh. Iya, aduh terima kasih ya Pak Kiai, luar biasa. Lalu Pak Kiai berarti duluan usul fikih dulu daripada fikih ya, begitu? Hukumnya, hukum praktisnya yaitu fikih itu lebih dulu populer daripada usul fikih. Nah walaupun tadi kan kita bilang bahwa fikih itu kan cabang dan batang, nggak mungkin dong kalau nggak ada akarnya, ujuk-ujuk ada fikihnya. Iya, tapi yang lebih populer duluan, yang kelihatan orang. Akar kan nggak kelihatan orang. Yang kelihatan orang tuh kan buah, daun, cabang, ranting yang kelihatan itu. Nah jadi pada awal-awal masa Rasulullah SAW, masa sahabat itu tidak ada formulasi usul fikih itu, formulasinya nggak ada, tetapi itu sudah ada, sudah substansinya sudah ada, ruhnya tuh sudah ada, hanya saja belum diformulasikan atau belum dilembagakan, belum menjadi studi tertentu. Itu baru menjadi studi tertentu nanti di zaman Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit. Kemudian di zamannya Imam Syafi'i itu baru menjadi buku tertentu atau menjadi studi tertentu, jadi ilmu tertentu. Jadi yang lebih populer tuh fikihnya duluan. Ya seperti kita ngelihat pohon yang kelihatan ya cabangnya duluan. Oh iya kayak gitu ya. Jadi terus tapi dengan hukum Islam terus syariat Islam tuh lain lagi ya? Fatwa. Ya syariat itu kan ada dua ya. Ada syariat yang mutlak, ada syariat yang relatif. Syariat yang mutlak itu kalau kita sebut syariat, syariat yang mutlak itu namanya Quran dan hadis. Yang Allah peraturan yang Allah turunkan kepada manusia atau kepada hambanya itu namanya syariat yang nggak bisa diganggu gugat. Syariat yang absolut. Ada syariat yang relatif. Syariat yang relatif itu namanya ilmu fikih. Jadi kalau kita bilang ilmu syariah, yaitu ilmu fikih namanya. Nah sekarang usul fikih itu jadi statusnya apa? Statusnya usul fikih itu menggodok syariat yang mutlak yaitu Al-Quran dan hadis untuk menjadi untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang relatif yaitu ilmu fikih, yaitu ilmu syariah. Jadi kalau fakultas itu kan disebut, kalau mempelajari fikih namanya ilmu syariah. Nah itu syariahnya itu yang dimaksud itu bukan syariah Quran, tetapi syariah fikih, syariah yang relatif. Nah untuk dari syariah yang mutlak menuju syariah yang relatif, tengah-tengahnya racikannya namanya usul fikih. Seperti itu. Iya. Tapi kita santai juga ya, santai aja pakai. Kebawa emosi jadinya. Lapar soalnya ya. Lapar ya. Bawaan lapar gitu. Aduh, oh gitu ya Pak Kiai ya. Terus Oke, kita lebih santai ya. santai. Luar biasa. Sebenarnya Pak Kiai ini lulusan ini ya, S3-nya di ini ya. Dia apa? IKI ya. UIN ya? UIN Jakarta. Oh iya, Masya Allah. Kiai Mukhrij ya, Sidki MA, aduh doktor, aduh luar biasa. Pak Kiai selanjutnya ya, ini saya pengen sih tanyain langsung aja ya, yang sekarang lagi ini booming tuh, siap. Ya, itu bagaimana tuh tentang masalah beda nikah, beda agama? Ya. Agama apa sama agama apa nih? Agama misalkan agama Nasrani dengan Islam itu. Nah, baik. Jadi pada dasarnya kalau kita kembalikan kepada ilmu fikih tentu ada perbedaan pendapat. Jadi
Aneh tuh kalau fikih nggak berbeda pendapat. Jadi ada ini sedikit kisah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini. Iya. Jadi ada seorang ayah yang anaknya itu disekolahin di pesantren. Supaya alim lah, supaya pinter. Lama-kelamaan nih si anak udah mau pulang nih. Si ayah mikir, waduh anak saya mau pulang nih. Pasti dia udah banyak hafal Quran, udah banyak belajar agama nih. Nanti saya khawatir kalau saya ditanya saya nggak tahu. Malu dong, saya jadi ayah kalau ditanya nggak tahu, gengsi dong. Akhirnya dia ngadu ke syekhnya, ke gurunya. Syekh, bagaimana nih anak saya mau pulang? Nanti saya ditanya-tanyain, saya nggak tahu, saya malu dong. Kalau begitu, gampang. Ente ntar kalau anak ente pulang, nanya ente masalah agama, jawab fihi khilaf. Oh. Ada perbedaan pendapat. Iya. Oh gitu ya? Iya, pokoknya anak ente nanya apa aja jawab fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat. Bener, anaknya pulang nih, nanya nih. Ayah, bagaimana kalau masalah ini misalnya, masalah beda agama, nikah beda agama, fihi khilaf. Ada pro, ada kontra. Kata anaknya, wih, bapak gua keren juga nih, ilmunya luas banget. Pro kontra. Terus kalau masalah ini bagaimana? Ditanya lagi masalah yang lain, fihi khilaf. Wih, bener nih. Nggak salah nih, aneh punya baba nih. Alim bener nih, bener dia ngerti semua, pro kontranya dia ngerti. Lama kelamaan akhirnya sampai kepada satu pertanyaan, afillahi syakkun, afillahi syakkun, apakah dalam Allah itu ada keraguan-raguan? Baru dia mikir. Nah sekarang kalau pertanyaan ini saya kasih ke Bu Nyai, afillahi syakkun, mau jawab apa? Ajib. Nah itu tuh. Fihi khilaf? Enggak ada. Apakah dalam Allah ada keraguan-raguan? Enggak ada. Jawabannya terlalu ini dong, berarti terlalu sempit. Oh. Fihi khilaf lah. Oh, Apakah tentang Allah ada keraguan-raguan? Ya, fihi khilaf, ada keraguan, ada perbedaan, ada pro kontra. Pro kontra apakah syakin, apakah syakun secara bahasa. Ajib. Apakah dia marfu, apakah dia Dong. Bukan dari artinya, tapi dari segi nahunya. Nah, artinya apa? Kalau kita ditanya tentang masalah apapun termasuk pernikahan beda agama, sejatinya kita akan menemukan perbedaan pendapat. Dan sebagai orang-orang yang fokus berkecimpung di dalam ilmu fikih ataupun usul fikih akan legowo menerima itu semua perbedaan pendapat selama dia punya metodologi yang konsisten. Jadi intinya itu pada metodologi bagaimana dia menyimpulkan hukum syariat, misalnya ayat-ayat tentang ahlul kitab, menikah dengan ahlul kitab, definisi ahlul kitab. Selama metodologinya konsisten, ya itu open, nggak jadi masalah. Nah itu di dalam bidang diskusi ya, di dalam bidang akademik. Tetapi kita juga sebagai misalnya orang-orang yang dianggap pemuka agama, ketika memberikan fatwa kepada masyarakat harus melihat dalil yang lain. Apa itu dalilnya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, misalnya contohnya. Langsung kita pakai rumus, kira-kira kalau jawaban ini kita jawab di masyarakat, kita bilang ada perbedaan pendapat pro dan kontra, boleh dan tidaknya. Lalu ada orang yang ngambil bolehnya, berantakan dong masyarakat kita. Maka kita harus iringin dengan rumus yang lain. Apa rumusnya? Menghindari bahaya, menghindari kekacauan, menghindari chaos itu lebih didahulukan daripada jalbil masolih, mengambil manfaat. Jadi kalau misalnya ini ilmu, tetapi kalau kita sampaikan masyarakat berantakan, tahan dulu ilmunya, masyarakat belum siap. Ajib. Jadi sekarang kalau ditanya apa jadinya hukumnya, konkretnya apa? Konkretnya jangan. Jangan. Bagaimana mengeraciknya? Lama. Oh, gitu. Kalau pengen tahu racikannya lama nanti. Iya. Ajib. Oh gitu ya Pak Kiai. Terus Pak Kiai kalau sekarang ini kan ini ya disebutnya apa ya? Disrupsi digital. Apa tuh ya? Disruption jual beli dengan transaksi online gitu ya. Nah, itu kan tidak ada ijab kabul tuh. Gimana tuh Pak Kiai? Fihi khilaf. Nah. Aduh nggak berhasil. Nggak berhasil Mau Pak ditanya, Kiai. fihi khilaf. Jadi begini. Gimana? Terlalu banyak masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah kekinian yang belum dijangkau oleh mustolahat al-fiqhiyah atau istilah-istilah ilmu fikih. Terlalu banyak.
gitu ya. Misalnya apa? Apakah money changer itu sudah sesuai dengan mustalahat al-fiqhiyah? Misalnya bay'us sorfi. Apakah bay'us sorfi itu sama money changer? Itu kata itu setara? Kita kira belum setara itu. Masih banyak diskursus atau pro kontra lah tentang itu. Artinya banyak masalah-masalah kontemporer yang kitab-kitab klasik atau pembahasan kita menggunakan kitab klasik itu belum mampu menjangkau masalah ini. Nah, sementara masyarakat butuh. Iya, Masyarakat butuh itu. Disinilah harus ada kebijaksanaan mufti. Oh. Apakah seorang mufti itu kan Islam itu kan punya prinsip yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini legitimasinya bahkan langsung dari Rasul. La yushaddidu hadzal din illa ghalabahu. Ad-dinu yusrun, agama tuh mudah. La yushaddidu hadzal din illa ghalabahu. Orang itu tidak akan mempersulit agama. Jadi dia tuh beragama mempersulit dirinya sendiri untuk beragama, pasti dia akan susah sendiri. Misalnya dia bilang, aneh nggak mau makan nasi goreng, takutnya minyaknya subhat katanya. Ya susah. Betul. Dia akan cari-cari tuh. Nih, Bang, aneh mau beli nasi goreng, ini minyaknya gimana ya? Dari mana ya? Susah. Pokoknya susah deh. Orang mau beli pakaian, ya, orang mau segala macam, mau transaksi, akan susah. Kita mau transaksi online, kita mau di Shopee, ada cashback dan segala macam, potongan harga, flash sale dan segala macam. Apal bener ya pakai. Aneh kudu nyari dulu nih di kitab Fathul Qorib, flash sale nih ada apa enggak nih? Iya. Cashback apa enggak? Nah, Ya nggak bakal ketemu. Sementara itu kan sampai jam 12 doang, sampai jam 1 doang. Oh, pakai ini. Gitu loh. Masalahnya ya enggak? Oh. Nah, Konsumennya. Nah jadi Oke, jadi ya kalau udah model begitu nih Bu Nyai. Iya. Oke, Jangan Bu Nyai kita dong. pakai ini aja dah, pakai Gimana? bagi orang-orang yang alim, jagalah kehormatan diri, jangan bagi orang-orang yang pengen tuh kepada Allah tuh lebih baik ketakwaannya, jangan sentuh atau jangan dekati yang syubhat, ragu-ragu, hukumnya belum ada. Oh. Tetapi bagi orang awam ya maklumin. Waduh, flash sale nih. 40.000, 50.000 padahal harga handphone 2 juta misalnya. 50.000 dia nggak tahu itu judi apa bukan gitu loh. Itu undian apa bukan, tuh sifatnya hadiah apa bukan. Dia nggak tahu tuh. Ya kalau buat orang awam kita masih toleransi. Tapi buat orang-orang yang pengen punya ketakwaan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang syubhat-syubhat begitu, yang meragukan, nggak jelas nih statusnya, ini undian, hadiah atau judi, wes janganlah, udahlah. Oh. Segala binomo tuh. Kecuali kalau menang ya alhamdulillah. Ya Allah. Oh gitu ya Pak Kiai ya. Ajib. Terus jadi Pak Kiai sekarang apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat tentang, maksud saya biar mereka itu terutama ya alumni-alumni kita ini, biar mereka tuh ada arah untuk Ya. menyukai apa ya. Ya, bagi kita pencinta makanan bukan yang biasa masak, berarti kan kita mainnya di wilayah fikih aja tuh, nih boleh enggak gitu. Kita bukan orang yang pandai ngeracik gitu loh. Iya. Kita nggak bisa bedain mana lengkuas mana jahe gitu kan. Nah udah, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Yang halal tuh jelas, yang halal yang Allah halalin tuh banyak. Kalau mau beli yang jelas-jelas aja, transaksinya tuh yang jelas. Kalau pengen makan yang jelas. Kalau pengen dagang yang jelas. Nah, al haram bayyinun. Yang haram juga jelas. Bagaimana jual beli yang haram, ulama udah banyak bahas. Bagaimana sesuatu itu yang tadinya halal jadi haram, ulama udah banyak bahas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya itu yang disebut mustabihat, abu-abu, enggak jelas. Nah, yang enggak jelas ini termasuk sekarang nih, banyak nih. Ya begitu tuh kayak tadi tuh transaksi online itu banyak hal-hal yang nggak jelas itu. Kosmetik juga banyak yang nggak jelas tuh. Kosmetik juga. Kosmetik tuh termasuk umurun mustabihat. Punya tahu nggak kosmetik tuh diracikan dari apa aja? Ngerti nggak bahan-bahan tuh komposisinya apa aja? Nah, nggak tahu kan? Enggak. Nah, namanya umurun mustabihat namanya kan. Jadi kita sebagai gimana nih perempuan-perempuan? Bagi orang-orang yang pengen punya ketakwaan bagus. Iya, kembali lagi. Nah, fattaqullaha mastata'tu. Lebih. Ukurlah ketakwaannya sendiri sampai mana. Ajib. Nah, kalau kita kuat, ya udah yang halal-halal aja lah. Nah, pakai timun aja dibelah-belah gitu. Ya jangan bangkong. Udahlah.
kasih rujak dikit. Yang Pakai gitu-gitu ya nggak usah lucu ya. lah. Ajib ya. Soalnya kalau di kelas serius banget. Alhamdulillah ya Allah, ini pencerahan luar biasa. Pak Kiai, ini ada pertanyaan titipan ya. Di sini untuk anak kelas 3 aliyah itu kan, di kurikulum kelas 3 itu kan membahas kaidah fikih ya, atau dibuat semacam apa ya? Ini ya. Maksudnya pembahasan itu tujuan-tujuan syariat Islam. Apakah itu mungkin gitu diterapkan di kelas 3 aliyah itu? Ya, ada perbedaan antara qawaid al-fiqhiyah sama usul fiqh itu beda. Qawaid fiqhiyah itu rumus-rumus ilmu fikih. Usul fikih itu adalah metode untuk meres santen dari dalil-dalil Quran dan hadis untuk menghasilkan hukum. Jadi metode untuk menghasilkan hukum namanya usul fikih. Qawaid fikih, rumus-rumus fikih. Nah, rumus-rumus fikih itu misalnya dari 10 kasus kita lihat nih 10 kasus persamaannya apa. Begitu kita lihat persamaannya, keluarlah rumus tuh namanya. Kalau A sama dengan ini, kalau A tambah B sama dengan ini, itu namanya rumus tuh namanya. Ya. Nah, kalau usul fikih itu adalah metode untuk meracik atau ngambil santen dari Quran dan hadis sampai jadi hukum tersendiri. Jadi beda antara qawaid fiqhiyah sama usul fiqh itu beda. Nah, bisa nggak sih anak-anak kelas 12 atau kelas 3 SMA itu meracik Imam Syafi'i menjadi seorang mufti umur 15? Allah. Umur 15 tahun Imam Syafi'i itu jadi mufti tuh. Luar biasa. Jadi saya nggak tahu tuh apakah ini kesalahan kurikulum kita. Yang salah tuh di mana kita nggak tahu gitu loh. Oh gitu. Ya. Apakah kita nggak punya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecil, nggak punya gitu? Apa KW-KW-nya Muhammad bin Idris? Saya kira ada. Cuma ya mungkin belum nemuin guru yang tepat, kurikulum yang tepat, itu aja. Allah. Insya Allah bisa lah. Oh gitu ya. Bisa. Iya. Kebanyakan pelajaran, maka pelajaran jadi banyak. Pelajaran itu hafal Quran dulu, dah. Hafal Quran, akhlak, dah. Kemudian hafal hadis, akhlak. Jadi SD itu hafal Quran, akhlak, sama nulis Quran. SMP hafal hadis, akhlak. Jadi kan udah hafal Quran, hafal hadis tuh, sama akhlaknya bagus. Udah. Kalau misalnya pengen komputer habis itu. Kalau pengen usaha, ekonomi. Kalau pengen fikih, udah. Nah, jadi yang kebanyakan pelajaran, mubazir. Oh gitu ya. Pinter kagak. Jadi itu yang perlu dikoreksi, pelajarannya kebanyakan. Itu ajib ya. Jadi nggak fokus. Iya, benar. Aduh, luar biasa. Pengennya sih lama nih sama Pak Kiai ya. Soalnya masih banyak yang mau digali. Coba dong Pak Kiai mungkin closing statementnya. Closing statementnya begini ya. Jadi kita ini kebanyakan dari kita itu cuman bisa makan. Bisa makan itu, oh ini rasanya enak, rasanya enak. Tapi itu tanda orang yang bilang makanan ini enak, makanan ini nggak enak, berarti dia bukan penikmat makanan sejati. Orang yang bilang kopinya pahit, kopinya manis, itu berarti bukan penikmat kopi sejati. Penikmat kopi sejati itu nggak bilang ini pahit, ini manis. Dia akan bilang ini ciri khas kopinya begini. Itu baru penikmat kopi sejati. Ini makanan ciri khasnya begini. Pontianak ada bubur padas. Tuh orang banyak nggak doyan nih, sampah apa makanan, katanya begitu. Mohon maaf, saya juga orang Pontianak masalahnya. Ya, karena itu 40 sayur. Tetapi seorang penikmat makanan sejati yang dinilai sama dia bukan rasanya, tetapi ciri khasnya. Maka ketika menemukan perbedaan pendapat, orang yang bijak dia akan mengatakan, oh metodologi yang dia pakai ini, sudut pandangnya ini, latar belakangnya ini, kasus yang dia temui seperti ini, sehingga hasil kesimpulan hukumnya seperti ini. Aman kan kita? Damai-damai aja. Nah sekarang kenapa ribut? Ya ributnya begitu, karena masing-masing maksain selera makanannya kepada orang lain. Nah itu. Nah ketika ahli-ahli usul ini keluar kemudian mengatakan, saya ngeraciknya begini loh, saya ngeraciknya begitu loh, justru ahli usul itulah yang justru dihantem. Nah ini yang terjadi sama masyarakat kita sekarang. Iya. Artinya ya simpelnya kalau main jauhan dikit lah. Jangan di situ-situ aja kalau main lah.
Oh gitu ya Pak Kiai ya. Luar biasa ya. Mainnya deket banget sih gitu. Iya ya. Jadi Jadi gampang semakin marah gitu. semakin tingginya ilmu seseorang itu semakin rahmat mungkin gitu ya. Seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Aduh, sayang sekali ya sahabat media, waktu juga yang apa namanya menyelesaikan ini. Ya mungkin sampai di sini. Oh iya, saya udah berapa kali lupa mau bilang like, share, comment, and subscribe. Pakai subscribe dong. Oh iya, subscribe dong ya. Aduh, Pak Kiai ada perkataan Imam Ali yang saya, Waduh, luar gimana nih? biasa. Sayyidina Ali bilang begini, betapa banyaknya orang berpendidikan yang merusak masa depan kehidupan agamanya hanya karena tidak mengerti ajarannya. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih. Ila liqa ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.